ashabi ummatun qaimatun yatluna ayatillah ana alaili wa hum yasjudun yu'minuna billah wal yawmil akhir ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fi khairah wa ulaika minas sholihin. Sadaqallahu adzim. Ingkang dirahmatan Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngeplak, Bapak beserta pengurus, pimpinan ranting ini Dino Martani beserta pengurus ugi ingkang sangat kula hormati rahmatullah, tentu luput Sohibul Hajat, Sohibul Bait, Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah beserta sedaya pengurus ugi ingkang sangat kula hormati lan dirahmati Gusti Allah. Kemudian para tokoh masyarakat, alim ulama, Kakung Sur Putri ingkang kita muliakan rahimahullah. Bapak Ibu jamaah subuh yang saya hormati rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah yang menika saya saged sowan wonten ing keluarga besar PJM Ngeplak beserta di Masjid Al-Hidayah itu. Mungkin apa yang kita lakukan dipun ridhoi Allah SWT. Amin. Salam salam kita ucapkan datang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Sobariman beserta Ibu jemput saya di Parades itu Jalan Palagan, masuk di Sedangadi Madi. Matur nuwun pagi-pagi jam berapa? Jam 4 kurang seperempat. Untuk beliau Niko Valentino Rossi, Vianter 12 menit lampu merah wujud terabas. Ini namanya jihad, oke? Supaya jam pas sangat ya saya memiliki azan. Alhamdulillah wasyukurillah. Bapak Ibu yang kami hormati, kajian subuh memang menjadi program yang istimewa. Jadi saya salut apresiatif pada PCM yang membuat ide jamaah subuh. Saat ini megah masjid megah, ngenditi megah, wongnya megahi. Subuh sepi, tapi memang harus ada effort ya untuk membiasakan sholat subuh, karena memang Rasulullah itu memberikan privilege untuk orang-orang yang datang di jamaah subuh. Ini keren banget. Kalau kita merujuk besok Senin itu kan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan salah satu hal yang istimewa itu adalah bahwa perjalanan itu harus dari masjid ke masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihi min ayatina innahu huwas samiul basir. Suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang perjalanan itu dibarokai linuriyahu min ayatina, diberikan cahaya dengan ayatina, dengan kebesaran Allah SWT, karena Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Jadi termasuk subuh itu kan jamaah yang tidak kelihatan. Terus wong sing do turu adewe pun budal. Itu namanya orang-orang yang extraordinary. Bahasa Al-Qur'annya uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri. Bosone Ngeplak ora umum. Bosone Jogja petuk. Kenapa kan sik bener niku nak adem ngantuk niku napa Pak? Kemul sare. Tapi penjenengan malah dolanan banyu njuk menyang. Ngoten niku. Itu kan ora umum. Umume kudune turun. Cuma yang masuk surga itu wong sing ora umum. Makanya yang masuk surga itu qalilan minhum, sedikit di antara kamu. Orang-orang itu sedikit. Maka dari itu yang sedikit ini orang umum, bahasa kerennya extraordinary. Kalau pengen dapat sesuatu yang extraordinary, usahanya ya untuk extraordinary. Itu loh yang penting.
tidur kita subuhan. Saking senang Gusti Allah itu ada orang yang subuhan sampai di surah Al-Baqarah 60. Asbabul nuzulnya ketika Nabi Musa kedatangan 12 kaumnya minta mana mata air saya. Lalu di Al-Baqarah 260 dipukulkanlah itu, ya, tongkatnya, kemudian fanfajarah akan memancar banyak kebaikan. Makanya fajar itu adalah sesuatu yang banyak sekali, termasuk sholat fajar. Inilah apa salah satunya Kak? Pahalanya ini sampai besok. Pahalanya seperti sholat sunat semalam suntuk. Keren nih. Wonten mriki gitu matane sing tau sholat sunat 10 semalam suntuk. Nah, sedikit mungkin iya. Kadang-kadang imamnya dawa titik watuk. Apa meneh semalam suntuk. Saya itu punya kebiasaan kalau Ramadan itu mazhab saya 4-4-3. Kalau PSSI kan 4-3-3. Liverpool ya 4-3-3. Ibu-ibu ini urusan mau lanang gitu, bal-balan gitu, ya. Maka saya kebiasaan saya pribadi itu kalau 4 pertama itu ayat yang engkau sukai kata Rasul. Nah, sing disenengi itu kan biasanya kan nawa apa seneng ngerti artinya. Saya yang pertama saya pengen Ali Imran, tak baca Ali Imran tak porok apa selembar paling tidak satu bed. Kalau saya pengen Al-Fatih ya tak porok apa, saya pengen Al-Baqarah ya tak porok apa. Nanti part kedua itu biasanya surat juz 30 gitu, lanjut witir. Nah kalau tekan itu jamaah wis muni waduh Mas Agung ini suwi zaman dia loh santai wae gitu ajar wae Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Semua urusan kita berarti istighfarina minikatina faminum dari ulinasi baminum muqatas itu waminum sabiqul bil khairati biidnillah. Mantap nih di sini kayak pucuke ngumburine wis den suwi. Kok jajare iki nyaut sesuk pindah masjid. Kulo ya mulai cergis kulo tadi jamaah bocor ki ngoten iki. Sakniki kula melu jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kautsar. Kabeh yo yes. Ini orang yang sholat subuh itu seperti semalam suntuk. Ini loh yang keren. Yang kedua ini yang penting terkait dengan Isra Mi'raj. Kalian surat Al-Jumu'ah ayat 10. Hidup itu kan supaya kita bahagia, la'allakum tuflihun. Maka kalimat fa'idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wa batagu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Aku pengen bahagia. Konsepnya itu adalah dirikanlah sholat, bertebaran ke muka bumi, mencari karunia Gusti Allah, dikira sing akeh, kowe mesti bahagia. Itu kan konsep sholat Jumat ayat 10 itu kan begitu. Tapi sebenarnya Isra Mi'raj pun demikian. Karena Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan itu dibarokai linuriyahu min ayatina, dengan cahaya kebesaran Allah. Nur cahaya itu ada di surat An-Nur ayat 35. Di situ definisi cahaya Gusti Allah itu seperti cahaya di dalam sebuah lubang hitam yang sangat dalam, misbah. Kemudian sinar apinya itu dengan minyaknya itu tidak pernah padam, bahkan minyaknya ikut terbakar. Artinya kalau orang memulai hidup itu dari masjid ke masjid, maka Allah akan memberikan jalan terang dengan cahaya pun Gusti Allah. Lalu Rasulullah akan kepak sayap malaikat itu diturunkan sehingga menggaransi orang yang sholat jamaah subuh rezekinya di hari itu. Masya Allah, itulah. Bahkan sampai hebatnya sholat subuh itu, maka ketika ada orang datang sebelum sholat subuh dia sholat 2 rakaat, maka semua istighfarnya diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ini berat, karena Siti Aisyah pernah ngendika
Rasulullah pernah ngendika, semakin berat usaha seseorang, maka dia akan mendapatkan lebih dari usahanya itu. Kenapa subuh itu berat? Ya memang berat. Karena setan kan paling tidak suka orang yang baik. Kayak tangi turu, setannya nyadai. Rasa subuhan, adem turu wae. Kowe iki sok biduren to. Rasa kenyang. Siapa yang ngoten niku sinten, Pak? Ya ini setan kan delok raiku. Ini setan kan delok raiku. Ono setan pecisan. Niroke. Karena setan itu paling enggak suka. Tapi apa yang kita hajar setan itu selesai urusan. Makanya ketika kita ke orang itu tidak apa kok ono sing ngegol-goli, setan itu, bu setan tenan, bu setan dasi ireng nih. Nak setan tenan dari Allah tuh bilang itu hilang. Ini setan dasi ireng ini uang yang jarang bukan ya, ya. Baca kayak ayat kursi ya nggak hilang, koprok kursi mau. Itulah setan. Sehingga ketika konsepnya itu subuhan, itu memulai dari masjid ke masjid. Sehingga kita itu sholat Gusti Allah pagi hari. Saking istimewa ada wahtilafu, ada perbedaan antara walaili wa nahar. Itu adalah penuh dengan kebaikan. Dimulai dengan itu nyuwun Gusti Allah menyuwun rezeki bertebaran ke bumi, kemudian nanti mi'raj. Syukur kalau badhe kondur sore mau asar atau maghrib manu wonten masjid maneh. Jadi esuk niku nyuwun diparingi rezeki, nah wis njuk mangke asar atau maghrib mampir. Sebelum pulang ke rumah, sebelum bertemu keluarga, rezeki ini pun halalan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Masalahnya kalau tidak dibarokai dengan cahaya, orang cetok karena bener karo lumpur. Remang-remang, iswe Indonesia ora cetok. Pagar laut kan ora cetok. Ayo remang-remang kan niku, laut dipageri lho. Pageri omahe dhewe remang. Tapi inilah yang terjadi. Makanya di Indonesia ya korupsinya MM-an, ora tau subuhan. Padahal duit ibu ya MM-an kan ya, 5.400. Ya itulah, maka konsepnya kalau mau bahagia adalah barokah. Karena kadang-kadang sing akeh kurang sing sithik cukup. Bapak Ibu milih pundi? Akeh kurang sithik cukup. Milih sing pundi? Cetok, baleni ta. Sampai orang cetok. Oke kurang sithik cukup. Pilih pundi? Akeh tur cukup. Gundulmu. Pilih loro ya pilih telu. Tapi inilah yang namanya barokah. Barokah itu tidak terbatas. Maka subuh itu di samping diparingi rezeki, Allah mengizinkan dibarengi ziyadatul khair. Ini loh yang tidak bertepi itu di situ. Karena kalau sesuatu itu di dunia itu nothing. Akhirat itu something. Al-Hajj 47 As-Sajdah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim yudabirul amra minas sama ila ardi tsumma yaruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Urusan langit dan bumi urusanku, kata Allah. Aku hitung urusan akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu di akhirat 1000 tahun di dunia 365.000 kali. Jadi Allah selalu mengatakan dunia itu nothing, akhirat itu something. Lebih lah, jika Rasulullah mencelupkan jarinya ke laut, lalu diangkat nanti jika Rasulullah ngendika air yang melekat di jari ini adalah dunia, laut yang luas itu adalah akhirat. Bagaimana mungkin sekarang ini orang itu berlomba-lomba merebut air yang 1 menit hilang, tapi dia tinggalkan laut yang luas itu. Itu karena salah di dalam mengambil sebuah prioritas. Prioritas yang terpenting adalah akhirat itu yang something itu tadi. Maka dari itu nyuwun Gusti Allah supaya dibarokah itu pagi hari subuh. Saking hebatnya sholat subuh sampai Rasulullah ngendika, kalau kamu pengen mencari pemuda yang militan, yang mau berjihad, cari di saat sholat subuh. Maka ini kan cah nomor 15. Aku lihat limo si toiran. Ini sejak dulu fenomena itu. Saya juga nggak ngerti. Subuh
subuhan cah kulo ki syukuran. Ya maklum lah, tua-tua kan sudah mati, subuhan itu sudah benar. Makanya ketika mencari, nah hebatnya maka saya ada program ini ya, monggo lah. Apalagi nanti sudah siap soto, dia betul Pak Jin. Hari ini soto, besok bulan depan saya juga ya meningkat malah mie ayam. Alhamdulillah. Jadi konsepnya adalah alat untuk fikun itu memulai dari Allah itu untuk memastikan kita itu orang yang golek dunia, tapi mencari barokahnya dari Allah SWT yang nilainya tidak bertepi. Nilainya tidak bertepi karena memang tidak bisa dihitung dengan sahaja. Nah ini makanya di Isra Mi'raj itu ada suatu hal yang menarik hari Senin. Walaupun sebenarnya tanggal itu tidak pernah disepakati oleh semua ulama. Itu likur itu kan di Indonesia piye ceritanya orang ngerti, tapi tidak ada satupun yang memastikan itu tanggal. Kalau Rajab itu sebagian besar sepakat. Tapi kita maklum lah kalau hari itu tidak mudah karena Isra Mi'raj itu terjadi di tahun ke-10 kenabian Rasulullah. Tahun pertama itu menerima Al-Quran, 10 tahun kemudian beliau menerima Isra dan Mi'raj ini. Kenapa? Karena kalender dimulai di tahun ke-13. Hijrahnya Rasul itu kan tahun ke-13. Kalender baru dimulai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi sudah jauh sekali tapi dihitung mundur oleh Sayyidina Umar. Sehingga Mekah ke Madinah itu dijadikan tonggak untuk tahun pertama hijrah. Nah ini maju lagi. Ya 3 tahun sebelumnya. Ya berarti dimaklumi kalau Isra Mi'raj. Dan saat Isra Mi'raj itu yang ikut Rasulullah hanya 10% dari Quraisy. Sedikit sekali, 10% aja dalam keadaan teraniaya, kan gitu kisahnya. Jadi ketika tanggal tidak ada ya maklum, untuk urip aja berat kan di situ. Jadi kita tahu ketika Rasulullah itu ya habis punya Al-Quran, kemudian menyebarkan kan dimusuhi oleh Quraisy Jahiliyah, meskipun beliau dari Quraisy juga, oleh pimpinan mereka yang saat itu dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu Gosok. Abu Janda. Abu Bakar sudah tokoh, tapi belum asidik kan. Nah ketika itu dilempari batu tiap hari, wajah beliau tidak pernah lepas dari kotoran unta, dari lebam, cucuran darah. Itulah Rasul, itulah pengorbanan, itulah jihad, the real jihad. Jihad itu dalam Al-Quran disebutkan berapa kali, saking pentingnya jihad itu disebutkan 41 kali. Tapi yang artinya perang bunuh-bunuhan itu hanya 3 kali. Yang lainnya perang terhadap kemiskinan, perang terhadap kemelaratan, perang terhadap kedoliman, perang terhadap kemalasan, itu juga jihad. Sehingga ketika kita mengadakan ini adalah diniatkan untuk berjihad seperti Rasulullah menyebarkan yang dulu. Dan itu lebih berat daripada sekarang. Mestinya kan itu. Beliau untung ada istri yang luar biasa ketika dilempari batu tiap hari itu. Siapa? Siti Khadijah Al-Kubro Al-Walid. Keren. Seperti ibu-ibu Asia ini. Ya, tahu? Kayak Siti Khadijah. Gimana Bu? Betul. KB berapa? Siti Khadijah. Itu kan sangat lembut, mendinginkan hati. Itulah Siti Khadijah. Dan Bapak Ibu tahu, Rasulullah itu baru menikah lebih dari 1 kali ketika Siti Khadijah sudah sedo. Jadi sampai usia 65 tahun Siti Khadijah itu menjadi satu-satunya istri Nabi. Kenapa setelah itu kok lalu beliau banyak menikah? Karena begitu banyak janda-janda korban perang. Karena mulai tahun kedua Hijriah, perang Badar, mulailah banyak syuhada yang sedo. Garwane sepuh-sepuh itu sudah tidak ada yang melindungi. Jadi dinikahi untuk dilindungi. Itu yang sering disalahkan. Dan kemarin ada jamaah yang datang ke rumah, ke masjid, ketemu Pak Ustaz, pripun sehat Mas? Gini, cukup banget mau ini. Pulau jeng menikah lagi. Apa ini? Ustaz kan pertanyaan pertama, niatnya dos pundi? Itibak Rasul. Wah, oke ya, apa ini ya? Mesti ngocok Pak Joko.
Lah ya apa Kok kadang kok coba. tiba rasul dan atas rasul. Kan sugih deh apik. Nggih kok tak goleki. Kulo duwe jamaah akeh. Ya Yesus janda-janda 70 tahunan. Yuk deh, pripun Pak Ustaz tak goleki sing 70 tahun. Niat untuk 70 tahun kulo golek kanca masuk angin. Jadi ya, sing dikersake sing pripun Mas? Angge sing ayu, enom, soleh, sugih, apian, agamane apik, pinter maca Quran, taat terus suami. Nek ono Mas, tak pek dhewe. UGM ora wani. Pak Joko. Ini kula ya ora. Bang dikaplok sandal. Ndak bercanda. Kemudian sedo lah Siti Khadijah Al-Kubra di tahun yang ke-10 itu. Berarti apa usia 65 tahun. Sedo nih dalam keadaan miskin, sakit-sakitan. Beliau itu sedo karena nggak pernah makan, sakit. Padahal kita tahu Siti Khadijah itu punya perusahaan yang menguasai 70% ekonomi Mekah. Oh, Pertamina nanti 70%. Ini 70%, sugih banget tuh. Habis itu hartanya kemana? Disumbangkan untuk umatnya Rasulullah yang diembargo oleh orang Jahiliyah. Jadi kegiatan ekonomi mereka itu tidak boleh, sehingga habislah. Sehingga badan beliau itu tinggal longlet, bajunya tinggal satu, berlubang-lubang, ditambal pakai pelepah batang kurma. Kemana? Dikorbankan itu loh Siti Khadijah. Sehingga menjadi salah satu wanita yang penghuni surga itu Siti Khadijah Al-Kubra karena hidupnya untuk berkorban. Rasulullah keren banget. Beliau itu semua juga disumbangkan untuk umatnya. Sampai sering tidak makan dan nggak punya apa-apa. Beliau itu kalau ngimami itu sering ada suara gemelitik, letek. Ditanya sahabat yang menapa Rasul, apa penjenengan gerak? Kok ada seperti suara berbenturan? Apa kata Rasul? Dia buka itu sabuknya ternyata berisi kerikil-kerikil kecil yang dipakai untuk menyangga perut beliau yang sudah 3 hari tidak makan. Lalu Sayyidina Utsman biasanya ngendika, saya caosi nopo nggih daharan. Apa kata Rasul? Enggak usah. Berikan saja pada orang yang lebih membutuhkan. Pemimpin apike koyo ngono, 3 hari tidak makan, arep dicaosi daharan, berikan pada orang yang membutuhkan. Apike kok koyo itu loh Rasul kita. Maka dari itu, ketika Siti Khadijah itu seperti terpukul lah karena beliau manusia biasa. 2 minggu Abu Thalib meninggal juga, sehingga beliau seperti Asmul Husni, tahun kesedihan, ditinggal oleh seseorang yang menopang jiwa beliau, Siti Khadijah dan finance-nya. Kemudian ditinggal oleh orang yang melindungi secara sosial politik, yaitu Abu Thalib sebagai putra Abdul Muthalib. Founding fathers-nya Mekah itu kan Abdul Muthalib. Kayak apa sedih itu adalah ayat Al-Isra ayat 1 itu subhana allati asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil sholati barakna haulahu linur min ayatina innahu wasamiul basir. Jadi perjalanan itu bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan. Kenapa? Karena ada kegaiban di sana. Ketika ada kegaiban di sana, karena apa? Mekah sampai Palestina itu 1.500 kilo. Ya kita sekawan lah, Banyuwangi dengan Palembang lah. Karena kalau sampai Panarukan itu kan 1.000 kilo. Berarti tambah 5 itu ya Palembang atau Lampung lah. Ini sekarang sampean lah. Kalau orang ngerti ya, enggak dia ya kayak setahun ukur ukur lah oke ukur apa meneng jalan. Apa yang terjadi akhirnya apa? Cuma 1 hari semalam, padahal itu 3 bulan PP. Inilah perjalanan. Jadi kita itu diperjalankan. Nah, orang hidup juga diperjalankan. Karena sebenarnya artinya kan asalnya cetok, tujuannya cetok, aturannya cetok, itulah perjalanan. Tapi enak sing acara awalnya cetok, tujuannya ra cetok, aturannya ora cetok, itu jenenge jalan-jalan. Kesel mulai goes ya nyoto. Itu kan jalan-jalan. Ini ada sing seorang mutu, awalnya ra cetok, tujuannya ra cetok, aturan
wani ora cetha iku jenenge apa Bu? Maka dari itu hidup ini perjalanan Bapak, bukan jalan-jalan. Dan ini diperjalankan. Kalau Rasul itu tindak ke Palestina, kita diperjalankan dalam hidup. Kita kan sudah paham bahwa hidup ini awalnya jelas. Awalnya dari mana? Surat Al-Mu'minun 12-14, Al-Hajj ayat 5. Dimulai Al 21-22, Al 32 dengan pernikahan. Kemudian jadilah janin, nutfatan, alaqatan, mudghah, Al-Mu'minun 12-14. Kemudian kita di sini ini yang pertama awalnya jelas sudah bertauhid. Sehingga kalau mati harus bertauhid. Ini ada di Al-A'raf 172, alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Kamu yakin aku jadi rohmu? Itu bala itu artinya tanpa jeda. Jadi janin embrio kita mengatakan, saya percaya. Maka ketika lahir setiap anak pasti fitrah. Yang membuat dia Yahudi, Majusi dan Nasrani adalah orang tuanya. Karena semua anak bayi itu sudah bersahadat ketika dijamin itu. Pindahlah ke perjalanan yang kedua. Sekarang inilah yang kedua perjalanan. Supaya cepat maka kata Allah tadi kan dilindungi ayatina dengan cahaya Allah, dengan kebesaran beliau. Sehingga jelaslah apa tujuan kita. Kita pakai surah Al-Ahqaf 16. Ulaika alladziina taqabbalu anhum ahsana amilu wa natajawwazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa adal siddiqil ladzi kanu yu'adun. Kita hidup di fase perjalanan kedua ini untuk apa? Untuk meraih surga. Siapa penduduk surga? Diterima amal baiknya, diampuni dosa. Nah, konsep inilah yang sekarang kita lakukan dalam sebuah perjalanan. Yaitu tujuan utamanya adalah akhirat. Tapi nak tujuannya dunia, akhirat mesti ditinggal. Surat Al-Qiyamah 20-21 yang diingatkan. Sekarang kita jalan, kudune mikir swarga, mikir alam bariyah, tapi sing dipikir dunia, bal tuhibunal ajilah. Ajilah itu apa? Instan, jangka pendek. Wa taqdalunal akhirah ayat 20. Ayat 20-21. Pasti mereka meninggalkan akhirat. Makanya ngaji. Sehingga hari ini subuhan itu dalam rangka menjamin ini. Terus sholat subuh nyuwun insyaallah kalau nyen rezeki deh. Mesti lho njaluk sik akeh lho jenenge. Subuhan Pak. Rezeki akeh melimpah barokah. Ini rasa nyambut gawe. Nah, iso cah ini kan ngoten niku. Cah sekolah iki iso rasa sinau ning bijine apik. Nah, iso rasa nyambut gawe ning duwite oke. Nah, iso rasa ibadah ning mlebu swarga. Malaikat ya bumbulmu ya, malaikat kemudian. Akhirnya itulah perjalanan yang kita untuk masuk surga. Nah, sehingga nanti ada batas. Perjalanannya jelas ada batasnya. Batas yang ketiga adalah kematian yang tidak tahu kapan. Surat Al-Munafiqun 11. Walan yukhillahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak aku akhirkan nyawa itu sudah sampai batasnya. Hanya Allah yang Maha tahu dan Maha kuasa. Makanya ketika subuh itu menjadi excellent, menjadi privilege kepada umat Rasul karena memulai sesuatu yang di luar kemampuan kita, termasuk hidup ini kan miracle. Hidup itu bukan hak, tapi hidup itu anugerah. Hidup itu anugerah. Jadi kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang urip iki mergo aku dibutuhke ora. Aku sing urip iki mergo dibutuhke ngeplak cetha ora. Pak Joko aku dibutuhke ketua PCN cetha ora. Wah tak ora. Alasannya cuma satu, belum sampai saatnya. Padahal kalau saya merangkin itu saya komen, ngono iki rasa ustaz. Anak mati itu tekan bangsane. Itu model kelompok sungai ini. Besok sungai Riau. Inilah yang terjadi. Kenapa pagi hari itu begitu keren? Karena surat Az-Zumar 42. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menghubungkan antara tidur dengan kematian. Az-Zumar 42. Fil manami dalam tidurmu anfusa nyawa itu aku pegang.
Aku lepaskan nyawa itu kalau belum sampai batasnya, maka aku tahan nyawa itu kalau sudah sampai batasnya. Jadi kita itu ketika tidur, nyawa itu dipegang Gusti Allah. Jika Rasul ketika kita kapan saat manusia paling lemah, Rasul saat tidur. Karena saat itulah ada potensi kita terpisah dengan Allah SWT. Maka ketika akan tidur, bangun tidur, doanya keren, iya. Doa bangun tidur, Bapak Ibu, Allahumma barik lana madang wae kita kalau meja wis ditotong ya wajib soto gue siapin soto foto saya itu kan goeser sejati mesti rada percaya atau ini saya tuh one pack saya punya grup goes di perumahan saya. Maka harus mangkat tekan kejogane ono wong telu pembesar yang ketinggalan. Pembesar peteng. Saya awan delima Wah harus ketinggalan 100 meter kan harus ngalu-alu. Kita rembukan bertiga ini pembesar negara. Piye Mas? Bablas nututi opo balik. Dari kita itu sadar kesehatan sepakat balik. Nututi orangnya balik kan ngidul nih tekan balik desa Sariharjo ada ngidul ono soto kita kan do kolesterol kabeh iki wong telu niki ya toh Mas piye iki mulih apa nyoto kesempatan wis sadar kesehatan nyoto teh panas toppingnya lah gorengan bener saja yo gembrobyos ngomong rono rene sing sekolah dhuwur balik Mas. Nah, kita sing kelompok sehat kita ngetoke kabeh sing paling gembrobyos wong telu niku. Lha gembrobyos piye soto sambel karo teh panas ya. Bojo kula wae kagum kok. Mas kok kowe ampuh tenan ngantek gembrobyos. Waduh gede. Padahal yang nyoto jalan-jalan kacetok. Lha itu ya kan berarti nah inilah perjalanan kita. Rasulullah dari ini kemudian Mi'raj. Hebatnya Isra Mi'raj terkait dengan yang saya bicarakan perjalanan itu adalah bahwa peristiwanya adalah peristiwa yang sama, continuing itu. Semalam tadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha. Tapi dalam Al-Quran itu suratnya berbeda. Tidak hanya ayatnya yang berbeda, suratnya. Dan di Mushaf itu jauh sekali jaraknya. Isra Mi'raj Isra itu di surat ke-17 ayat 1, Mi'raj itu di surat itu menjeni Isra Mi'raj tahunan ya rakyat di An-Najm surat berapa? 53 ayatnya 13 sampai 18. Ngindati Sidratil Muntaha Rasul itu sampai indah Jannatul Ma'wa dikelilingi oleh surga, melihat malaikat dari yang ukhra dalam bentuk yang berbeda, dan itu bertemu dengan Gusti Allah. Apa maknanya? Bisa sampaikan hidup itu aja lucu. Lucu ini apa bahasanya? Lucu lurus ya lurus, tahu lucu ini apa aneh? GM radong. Lugu lucu terus goblok. Pokoknya blujur niku bahasa Jawa itu kan tau blujur ki lucu. Tapi harus ada jeda. Apa jedanya? Mi'raj. Makanya tadi konsepnya subuhan atasil fil ardi. Setelah niku berhenti di saat duhur untuk Mi'raj, sholat datang Gusti Allah. Hebatnya kita itu Mi'raj setiap hari. Rasulullah itu istimewa, okay? Waktu itu benar-benar ruhnya, lo Nabi. Awak dhewe sing dudu Nabi, ya kita ikut Mi'raj ketika sholat. Harus berhenti. Donya itu dihentikan. Nah orang yang remuk-remukan itu, MM-an itu kurang mungkin loh, dan ada triliun kalau begini. Tapi begitu ada jeda sowan Gusti Allah, vertikalnya Gusti Allah atau nuwun hari ini nyuwun diparingi. Ini loh yang keren. Setelah itu atas lagi, berjalan lagi, asar Mi'raj lagi. Supaya Pak la
dzikiripun. Maka kalimat di salat Jumat menapa? Wadkurullaha katsiran. Dzikirlah yang banyak. Nyambut gawe pol-polan dzikir sing akeh la ala untuk itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dilindungi kemudian yang ketiga, Rasulullah sudah sampaikan ini ujian keimanan bagi apa? Hidup itu kegoiban. Hidup itu bukan syahadat nampaknya, tapi sebenarnya substansinya adalah goib. Makanya tadi saya baca Al-Fatir ayat 38. Innallaha alimul ghaibi samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah itu menguasai yang gaib, bumi dan langit. Langit dan bumi itu milik Allah. Hidup ini kok seperti saya sampaikan tadi, tidak tahu tentang waktu, 2, tidak tahu apa hujan diturunkan, 3, tidak tahu ada di dalam kandungan, 4 ini loh. Apa? Tidak tahu yang terjadi hari esok. Yang kelima, biati fil ardin, kamu tidak tahu di bumi mana kamu dimatikan. Jadi sebenarnya hidup kita itu sebuah kegoiban yang diperjalankan. Kabeh kersane Gusti Allah, kita kan hanya pelaku saja. Makanya ini hebatnya Rasulullah sampai di Mitra, gitu. Setelah Mitra beliau menerima perintah sholat, langsung kondur. Apa maknanya? Orang dengan level tertinggi kemuliaannya, tidak ada yang lebih tinggi kemuliaan seorang yang seperti Riko Arabi bisa bertemu dengan Allah. Ya bukankah orang di surga bisa akan bertanya, kapan saya ketemu dengan Allah? Bahagia itu bisa bertemu dengan Allah. Rasul sih balik kok ketemu orang biasa, isi bersama-sama ngopo-ngopo biasa. Rasul itu wis tekan dhuwur pucuk kemuliaan. Ayo sekarang coba kambing sing belah sapa kula, sing bumboni sapa kula. Ya wis aku tak golek kayu bakar. Itu kata Rasulullah. Artinya orang yang selevel itu saja tawadhu. Isra Mi'raj adalah wujud sebuah ketawaduan yang istimewa. Karena sekedar seorang itu menjadi sombong, maka akan diturunkan oleh Rasul 7 lapis di bumi, akan direndahkan ke atas Tirmizi. Maka dari itu alhamdulillah hari ini kita semuanya Muhammadiyah ini bapak-bapak merendahkan diri. Ilmu ini sungguh langit, nembus langit, tetap merendahkan diri. Ketemu sebuah bareng-bareng merasa biasa saja. Inilah yang keren. Sehingga penutup saya, proses ini terjadi supaya continuous improvement selalu menjadi lebih baik supaya besok di timur. Dia tahu Pak di mana besok? Jawa Timur. Ini Pak Sobarima. Yang continuous improvement saya kira wong 50 besok sudah. Kalau sudah kita belum, malah minggu. Karena terus saja kerendahan hati itu akan memberikan kebaikan. Dimulai saja. Saya mau dirikan kayak gini itu di GTA, perumahan GTA, Gria Taman Asri Sujati Ngalon itu sekarang pada minggu kliwon. Apa yang terjadi? Sekarang nggak muat tekanan gone selambi itu subuhan, keren banget itu, uyuk-uyukan. Awalnya ya udah suwe-suwe kan semakin baik, sehingga akeh. Top Al-Jihad, saya juga di Al-Jihad di Godian itu juga begitu. Guanya itu keren banget. Kemudian yang kalau Jogja itu yang keren biasa yang Kauman sama ini loh, Soko Tunggal itu di ya, kemudian satu lagi di mana itu dekat Taman Sari. Itu kan betul masjid, betul. Ya itu juga keren. Nah, Bapak Ibu juga demikian, continuous improvement mungkin semakin lama semakin baik. Maka dimulai dengan untuk saya merasa bersalah. Ini konsepnya. Surat Al-Baqarah 35, 36, 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya atamuskum anta wa yajibal jannah wa kula minha ragadan taisususuma wa la taruba tisajarah wa la taruba tisajarah tafatakuna minadzalimin fa azalahu syaitan fa arajahuma mimma kana fi. Kamu tinggallah di surga Adam bersama Hawa, makanlah yang kamu suka, kaisususuma ragadan sampai kamu puas. Tapi jangan mendekati pohon ini. Fa'azal masa akhirnya digelincirkan setan dan diturunkan dari surga. Maka doanya karena sudah turun dari surga, Ibu Hawa di Jeddah, Bapak Adam di India, jaraknya 2.500 km, dipisahkan sekitar 300 tahun. Every single morning beliau berkata,
ihsana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal saya dolim. Kula dolim Gusti Allah. Kalau Panjenengan tidak mengampuni saya jadi orang rugi. Terus menjadi awalan sebuah perkembangan atau menjadi lebih baik adalah introspeksi, merasa bersalah. Selama kita masih merasa benar, pasti tidak akan berkembang. Loro hidupnya mesti sengsara. Ngopo? Anak rumangsa bener kan baperan. Diloke titik tersinggung, disiplin titik mesum, usulnya lagi topo ramnyang. Itu kan karena apa? Karena merasa benar. Sing penak lu merasa bersalah. Nak rumangsa benar di titik mesum, bengi yang rempeli. Rempeli itu apa maksudnya? Rempeli itu rempeli itu rempeli ini rempeli kok ketak-ketik ketak-ketik sampai randidit ketak-ketik rempeli ini wah gudian ya hasil rempeli itu rasa turut gelisah gitu memikirkan sesuatu yang gak penting tomatami uyang-uyang sebagainya. Tapi karena kita merasa bersalah, Robbana dolamna anfusana langsung diijabah atau ketemu di Jabal Rahmah. Cuma saya itu sedih, karena kalau saya haji umroh itu mesti sedih di Jabal Rahmah. Bapak waktu ini dora orang Indonesia geding tenan. Gimana Pak? Ya tidak haji. I love Gudian. Jadi kan mau Gudian. Awas yang bisa I love Muklan bisa Pak Joko. Lalu loh, ngata tulisannya terlarang ini kan jangan coret-coret. Berarti kan kalau Indonesia jadi diarang. Iya, kebiasaan tenan. Wah, dora orang. Lo ya sebut spidol saja. Tak tulis kurva sub PSS. Akhirnya coba yang kedua sih contoh untuk Robbana dolamna. Nabi Yunus itu di Al-Anbiya satu-satunya nabi yang meninggalkan kaumnya karena dia itu marah adalah Nabi Yunus. Tidak izin dihukum oleh Gusti Allah. Apa cara dihukum? Numpak kapalnya oleh. Ternyata kalau bulan muatan akhirnya di arisan cek metu Nabi Yunus. Dia negur, wah, gimana Ibu? Ikan apa sih mangan Nabi Yunus? Aus, pokoknya iyo, itu salah jenengan. Sing bener ki ikan lele. Apa kok ora ngerti? Sampai nanti Al-Qur'an ning paus yo ora ono. Sampai senane ngarang. Wis lele kuwi kok. Apa terdul man dalam kegelapan. Fanada beliau berdoa. Alhamdulillah. La ilaha illa anta subhanaka. Panjenengan Maha Suci. Gusti Allah kula enten dolen terus sudah kula akhirnya diijabah keluar dari perut ikan lajeng selamat. Maka hari ini terutama ibu-ibu monggo Aisyah mencoba untuk menggerakkan merasa bersalah. Oke? Karena kalau ibu nak padu kan isi menahan. Iya toh ini bocah operasi mau ibune piye to? Apa? Lek gawe wong loro, dalek senengane nyamah kowe bapak iku. Sik kakung yo ming ya. Iki kok ora masak wong GoFood iki wong wedok karepe piye? Apa aku iki kesel ngurusi Aisyah ngerti lah. Negara nemplok kok. Akhire bapak yo ngene. Ya. Iki kok minten ledari nang omah ngopo wong wedok? Aku kesel masak ngeterke bocah senengane nyamah kowe bae wong lanang. Bapak ini, ya. Tapi setelah pengajian ini langsung berubah. Oke? Begitu suami protes, ini kok GoFood toh? Kowe iki ora masak karo piye? Oh, ya Pak, aku sing salah. Iki kok ten medeni piye toh? Oh, iki kewajiban gue. Aku sing salah, Mas. Iki kok bocah rasional, iku kesalahanku, Mas. Pokoke omah kene iki sing elek-elek, aku kabeh, Mas. Ribuan dicoba badan. Kita mulai kelas. Paling suami komentarnya si Jibu, gue mau liwat jarakan. Bon, kita mulai merasa bersalah. Ya, suruh jam berapa? 5:03. Oh kurang nih, siap nih. Bos, siap lagi.
Oke, penutup saya itu, mumpung kita merasa bersalah, jangan merasa sempurna seperti Rasulullah, sudah pada level tertinggi tapi tetap rendah hati. Ya, nanti kapan-kapan tak terangin, semoga bisa sowan lagi. Untuk apa namanya, Jepang itu kan selalu negara ini makmur, damai.